Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 3, muatan pembelajaran IPA bagian kedua. Pembelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tanaman. Perkembangbiakan vegetatif pada tanaman dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan dari manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin yang sengaja dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami antara lain ada dengan cara umbi lapis, umbi batang, umbi akar, spora, akar tinggal, geragi, dan tunas adventif. Sedangkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu dengan cara mencangkok, stek batang, dan menyambung. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepas daun yang berbentuk lapisan-lapisan yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip, bawang putih. Perkembangbiakan kedua yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Contoh tumbuhan yaitu kentang dan ubi jalar. Perkembangbiakan alami yang ketiga yaitu umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel, lobak, dan bunga dahlia. Perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya yaitu akar tinggal atau disebut rizoma. Akar tinggal yaitu batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh mendatar seperti akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal yaitu jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh di atas tanah atau di dalam tanah. Pada ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Contoh tumbuhan yaitu stroberi, arbei, dan pegagan. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya yaitu spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di dalam kotak spora atau disebut sporangium. Sporangium berkumpul di dalam sorus. Sorus itu apa, anak-anak? Sorus itu kumpulan kotak spora. Atau pada gambar anak-anak bisa melihat yang diberi tanda panah. Bagian kuning-kuning ini adalah sorus. Sorus itu kumpulan dari beberapa kotak spora. Dan kotak spora adalah tempat di dalamnya terdapat spora. Nah, saat sporangium ini pecah, atau kotak spora ini pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok, yang akhirnya tumbuhlah tumbuhan paku yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas adventif. Tunas adventif yaitu tunas yang tumbuh
selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas adventif ditemukan pada ujung daun atau akar tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif yaitu cocor bebek, di mana tunas adventif pada tumbuhan cocor bebek ini tumbuh di ujung-ujung daun. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan, di mana perkembangbiakan secara tidak kawin dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan dibagi menjadi 3, yaitu stek, cangkok, dan menyambung. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama yaitu stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari batang tumbuhan. Stek dibagi menjadi 3. 1. Stek batang yang dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan, kemudian menanamnya di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif secara stek yaitu ketela pohon, tebu, dan kangkung. Yang kedua, stek daun dilakukan dengan meletakkan potongan daun pada tanah yang subur. Contoh tumbuhan cocor bebek, kaktus, dan lidah buaya. 3. Stek akar. Stek akar adalah perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan pada tumbuhan tertentu. Misalnya yaitu pohon sukun, jambu biji, dan tumbuhan cemara. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua yaitu cangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan tanaman agar berbuah dan mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Contoh, tanaman mangga, jeruk, jambu. Perhatikan gambar berikut. Langkah mencangkok antara 1. Pilih cabang batang yang lurus. 2. Kulit cabang direkat. 3. Jika hasil rekatan yang sudah selesai, ke langkah 4. Langkah 4, hasil keratan ditutup dengan tanah yang subur dan dibungkus menggunakan plastik, kemudian diikat pada ujung-ujung plastik. Dan langkah kelima, dari cabang tersebut nantinya akan tumbuh akar pada kulit batang. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua yaitu menyambung. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bagian bawah dan batang bagian atas dua tanaman yang sejenis. Misalkan ada dua tanaman mangga. Tanaman mangga pertama berakar kuat tapi berbuah masam. Tanaman mangga kedua berakar lemah tapi berbuah manis. Nah, kedua tanaman ini akan menghasilkan tanaman mangga jenis yang bagus dengan cara disambung. Untuk memperoleh tanaman mangga berakar kuat dan berbuah manis, maka perkembangbiakan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menyambung. Berikut langkah-langkah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menyambung. Tumbuhan 1, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1. Kemudian pada tumbuhan 2, potonglah bagian batang pada tumbuhan 2. Langkah ketiga, sambungkan batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2. Tumbuhan 1 pada batang bagian bawah dan tumbuhan 2 pada batang bagian atas. Kemudian langkah keempat, ikatlah kedua batang tumbuhan tersebut. Nah, itu tadi penjelasan Bu Guru tentang perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Sekarang anak-anak dapat mengerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, apakah perbedaan perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan?
Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang perkembangbiakan alami dengan spora? Anak-anak dapat menjelaskan jawabannya. Dan nomor 3, jelaskan proses perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Nah, ketiga soal ini, anak-anak tuliskan jawaban dan jelaskan jawaban kalian pada buku tulis tema. Sedangkan tugas yang keempat, carilah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Kemudian, anak-anak jelaskan perkembangbiakan yang dilakukan pada tumbuhan tersebut. Kemudian, anak-anak dapat memfoto temuan tumbuhan dan dikirimkan ke WA. Contohnya sebagai berikut. Contoh foto yang bisa anak-anak kirimkan sebagai berikut. Ini adalah tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya berkembang biak secara vegetatif buatan, yaitu dengan cara stek daun. Anak-anak dapat mengirimkan foto dengan memegang tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Guru. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang Ibu Guru berikan dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.